Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis Pekan Biasa kelima, 10 Februari 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Skolastika Perawan. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Suster, Frater, saudara-saudari, Sabda Iman Katolik dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santa Skolastika. Santa Skolastika adalah saudara kembar dari Santo Benediktus, pendiri Ordo Benediktin. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480 sebelum Masehi. Skolastika adalah seorang gadis yang cerdas dan peramah. Ia juga seorang yang religius. Sejak belia, ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan bantuan dan petunjuk Benediktus, Skolastika mendirikan dan memimpin biara wanita. Lalu pada akhirnya Skolastika wafat pada tahun 543, yang mana pestanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari, yang pada hari ini kita peringati bersama gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, tidak luput yang namanya masalah, baik bagi yang tekun dalam doa, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, maupun mereka yang tidak aktif dan jarang-jarang berdoa. Tetap ada masalah.
Artinya bahwa masalah berlaku untuk siapa saja dan semua orang tanpa terkecuali. Mengapa demikian? Karena kita hidup sendiri adalah masalah. Masalah bisa muncul dari orang lain atau diri kita sendiri yang menciptakan masalah tersebut. Dan percuma jika kita lari atau menghindar dari masalah, karena masalah bukan untuk kita hindari, melainkan harus kita hadapi. Setiap orang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya beraneka ragam caranya, mulai dari cara yang baik sampai cara yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama. Lalu bagaimana dengan kita di saat menghadapi masalah hidup ini? Bapak, Ibu, suster, frater, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap permasalahan pasti ada solusi atau jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita selalu terbelenggu dalam masalah, tetapi Tuhan ingin membebaskan dan membantu kita keluar dari masalah, asalkan kita mau datang kepadanya dan percaya sebab Tuhan Yesus akan memberikan solusinya yang terbaik. Bahkan dalam Injil Tuhan sendiri juga mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita di saat mengalami kesulitan atau masalah, kita datang kepadanya dengan berdoa dan berusaha? Ataukah kita datang ke tempat yang lain? Sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini sangat jelas menceritakan kisah yang dialami perempuan Sirofenisia yang berasal dari Yunani, artinya bukan orang Yahudi yang sesungguhnya, tetapi orang yang di luar dari Yesus. Tetapi perempuan ini kemungkinan pernah mendengar tentang Yesus yang telah banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang dapat dilakukan perempuan Sirofenisia? Ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mendengar tentang Yesus. Firman Tuhan yang lain mengatakan, iman timbul karena pendengaran. Demikian pula perempuan Sirofenisia memiliki iman setelah mendengar Yesus datang. Maka milikilah iman seperti perempuan Sirofenisia ini, walaupun belum mengenal secara mendalam tentang Yesus, tetapi sangat percaya pada Yesus. Banyak orang yang sudah tahu Yesus, bahkan menjadi Katolik sudah puluhan tahun, tetapi belum percaya, dan bahkan ada yang tidak percaya bahwa Yesus memiliki kuasa. Bagaimana dengan diri kita? Lalu yang kedua adalah datang pada Yesus. Karena imannya yang luar biasa, bahwa Yesus sanggup menolong banyak orang yang mau datang kepadanya, yang didasarkan atas imannya, seperti halnya perempuan Sirofenisia tersungkur datang pada Yesus dengan merendahkan diri serta memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di saat kita sedang mengalami aneka masalah dan bahkan seolah-olah masalah itu datang silih berganti tiada habisnya, dan apakah kita mau datang kepada Yesus atau bahkan datang ke tempat yang lain untuk bisa keluar dari masalah dengan memohon dan berdoa serta menaruh harapan yang besar kepadanya? Lalu yang ketiga, iman akan diuji. Seringkali ketika kita memiliki problema
atau masalah yang tiada kunjung henti, dan segala usaha telah dilakukan, termasuk kita sudah datang pada Yesus untuk memohon pertolongan, untuk segera dibebaskan dari segala macam masalah. Namun yang terjadi, masalah tetap ada dan bisa dirasakan. Tidak kunjung datang mukjizat. Sehingga terkadang kita terus putus asa, selanjutnya tidak percaya pada Yesus, dan akhirnya ngambek dan tidak lagi ke gereja, tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, bahkan menyalahkan orang lain, diri sendiri, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Iman perempuan dari Sirofenesia sungguh luar biasa. Imannya sungguh diuji, ia direndahkan sampai serendah-rendahnya, tapi imannya tetap kuat dan tahan uji. Maka janganlah gentar manakala harus menghadapi segala macam aneka ujian iman. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah iman luar biasa. Kalau kita perhatikan antara keberhasilan dengan kegagalan, sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Bahwa kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah, untuk menuju sebuah pintu keberhasilan yang ada di depan mata. Hanya terkadang kita putus asa dan menyerah, sehingga enggan untuk bangun dan melangkah lagi menuju keberhasilan. Maka kita dapat belajar dari perempuan Sirofenesia tentang arti berjuang dengan bersikap rendah hati. Dia tahu dan sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Kerendahan hati tanpa batas yang membuatnya kuat bertahan demi kehidupan yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan dan sesama. Kalau kita cermati dan perhatikan secara detail bahwa perempuan Sirofenesia ini memiliki iman yang luar biasa. Apa yang diperjuangkan ternyata hasilnya tidak sia-sia, yaitu Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Bapak, Ibu, suster, frater, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai kesimpulan dalam renungan hari ini adalah, kalau orang tidak dalam Yesus seperti perempuan Sirofenesia, ini pun menerima mukjizatnya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pengikutnya. Dalam bacaan Injil tadi jelas dikatakan bahwa anak-anak biar kenyang ini menyangkut kita anak-anak Tuhan, yakni orang-orang dalam Yesus, dijanjikan berkat terlebih dahulu. Yakinlah, Yesus akan mengenyangkan dengan mukjizatnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Perlu kita ketahui, bersama dengan Yesus tidak menjamin kehidupan Anda bebas dari masalah, tetapi bersama Yesus menjamin kehidupan Anda melampaui masalah. Bersama dengan Yesus tidak menjamin bahwa masalah akan segera berhenti, tetapi bersama Yesus ada jaminan sehingga akhirnya masalah pasti berhenti. Saya tidak berkata bersama dengan Yesus tidak ada masalah. Yang saya katakan adalah bersama dengan Yesus maka masalah pun teratasi. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.